saya juga merasa terjebak dalam rutinitas yang tampaknya tidak memberi hasil. Namun suatu hari saya mulai merasakan tanda-tanda yang mengubah segalanya. Tonton video ini untuk mengetahui 8 tanda spiritual bahwa rezeki kamu akan mengalir. Saat semua usaha yang kita lakukan tampak tidak cukup, ada perasaan yang datang begitu mendalam. Mengapa kerja keras itu seperti tidak berbuah? Saya pun sering mempertanyakan hal yang sama. Namun, kita hanya perlu melihat dengan cara yang berbeda untuk memahami bahwa semesta sedang memberi petunjuk. Tonton video ini untuk merenungkan 8 tanda spiritual bahwa rezeki kamu akan mengalir. Karena ini saatnya kita membuka mata hati. Yang pertama, perasaan lapang dan tenang dalam diri. Ada seseorang yang saya kenal yang pernah merasa seperti hidupnya stagnan, terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa perubahan. Dia bekerja keras tiap hari, tetapi hasilnya seperti tidak sesuai dengan usaha yang telah dikeluarkan. Lama-kelamaan, rasa lelah dan kecewa mulai menyelimuti diri. Meskipun di luar terlihat baik-baik saja, dia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak kunjung membuahkan hasil. Dan setiap usaha tampak sia-sia. Suatu ketika, dia mulai merenung lebih dalam. Bertanya-tanya, mengapa semua yang telah dilakukan terasa sia-sia? Di tengah kelelahan itu, dia menyadari satu hal penting, yaitu dia terlalu fokus pada hasil, pada apa yang belum tercapai, dan melupakan keseimbangan dalam dirinya. Dia mulai mencoba untuk melepaskan rasa khawatir yang berlebihan dan justru memberi ruang untuk ketenangan batin. Dia belajar untuk berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan merasa lebih damai dengan kondisi yang ada. Itu bukan berarti dia berhenti berusaha, tetapi dia mulai melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih tenang, dia mulai merasakan adanya perubahan. Hal-hal positif mulai datang tanpa perlu dipaksakan. Masuk peluang yang tak terduga. Rezeki dalam arti yang lebih luas tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi juga tentang ketenangan batin yang akhirnya membawa ke arah yang lebih baik. Saya percaya kamu pun bisa merasakan hal yang sama. Bisa saja kamu juga pernah merasa seperti terjebak dalam situasi yang tampaknya tidak berubah. Sudah berusaha keras tetapi hasilnya seolah tidak kunjung datang. Tapi pernahkah kamu mempertanyakan bagaimana keadaan batinmu? Apakah hati dan pikiranmu sudah cukup lapang untuk menerima hal-hal positif yang semesta coba kirimkan? Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan. Apakah sudah saatnya kita memberi ruang bagi ketenangan batin kita? Ketika hati kita lapang, kita sebenarnya membuka jalan bagi rezeki yang lebih besar dalam berbagai bentuk. Sekarang ini saatnya bagi kamu untuk melihat kembali hidupmu dan menemukan langkah baru yang penuh dengan kedamaian. Yang kedua, mudah menyelesaikan masalah. Dalam bukunya yang sangat inspiratif, The Obstacle is the Way, karya Ryan Holiday, terdapat kutipan yang berbunyi, rintangan bukanlah penghalang, tetapi justru jalan yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan. Setiap masalah membawa pelajaran dan peluang bagi kita untuk berkembang. Kutipan ini mengajarkan bahwa kemudahan menyelesaikan masalah bukan sekedar keberuntungan, melainkan hasil dari bagaimana kita memandang dan merespons setiap rintangan. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kamu menghadapi kesulitan, misalnya hutang yang menumpuk atau target pekerjaan yang hampir melewati batas waktu, cobalah melihat masalah itu sebagai kesempatan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran, tanyakan pada diri sendiri, pelajaran apa yang bisa saya petik dari ini? Atau langkah strategis apa yang belum saya coba? Ketika kita melatih kebiasaan untuk memberi jarak emosional dan menilai setiap hambatan dengan kepala dingin, akan muncul kreativitas dalam mencari solusi. Misalnya, kamu bisa membuat daftar semua opsi yang memungkinkan, meminta saran dari teman yang berpengalaman, atau membagi masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Dengan begitu, kamu tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun daya tahan dan keterampilan baru. Sekarang saya ingin mengajak kamu merenung. Sudahkah kamu konsisten menerapkan kebiasaan memandang rintangan sebagai peluang sejak awal? Apakah setiap kali menghadapi masalah, kamu langsung terhenti oleh kekhawatiran atau justru berusaha mencari pelajaran dan solusi? Sekarang sudah saatnya kita mulai membiasakan diri melihat setiap hambatan sebagai jalan yang semesta sediakan untuk mengalirkan rezeki dan pertumbuhan kita.
Yang ketiga, kehadiran orang-orang yang membantu. Di sebuah komunitas seni lokal, sekelompok pemuda pernah merasa terpuruk ketika pameran pertama mereka sepi pengunjung. Rasa kecewa dan keraguan mulai menguasai, membuat mereka hampir menyerah. Namun perubahan terjadi saat salah satu anggota komunitas mengajak mereka berkolaborasi dengan pengrajin musik setempat. Langkah pertama yang mereka ambil adalah mengundang pengrajin untuk ikut serta dalam workshop dan pameran seni. Mereka belajar cara menggabungkan elemen visual dengan musik tradisional, menciptakan pengalaman yang lebih menarik. Selanjutnya, komunitas itu menggelar acara bersama di alun-alun kota, memanfaatkan jaringan pengrajin untuk mempromosikan kegiatan mereka. Meskipun tantangan logistik dan dana sempat menjadi kendala, antusiasme warga dan bantuan relevan membuat acara berjalan lancar. Dukungan dari pengrajin musik bukan hanya sekedar kolaborasi, tetapi juga sumber inspirasi baru. Mereka membantu menyusun narasi pertunjukan dan membuka jaringan promosi yang lebih luas. Hasilnya, pameran kedua sukses mendatangkan ribuan pengunjung, menjadikannya acara tahunan yang dinantikan. Kita bisa belajar bahwa ketika kita membuka diri pada bantuan dan ide orang lain, kita tidak hanya mendapatkan dukungan praktis, tetapi juga perspektif baru yang segar. Sekarang, kamu bisa mempertimbangkan kolaborasi serupa dalam kehidupan atau karir kamu. Cari sosok yang bisa memberikan sudut pandang berbeda dan ajak mereka bekerja sama. Langkah ini bisa mengubah stagnan menjadi pertumbuhan yang berarti. Yang keempat, kemudahan dalam berbagi. Bayangkan sebuah fabel berjudul Dua Burung di Ranting Senja. Di sebatang pohon tinggi, hinggap dua burung yang sikapnya sangat berbeda. Burung pertama duduk tenang, merentangkan sayapnya dengan sabar menanti angin senja yang lembut. Ia membagi remah roti yang ia temukan pada teman-temannya, meski jumlahnya tak banyak. Berbagi membuat hatiku lapang dan damai, katanya sambil terbang membagikan remah pada burung lain yang kelaparan. Di ranting yang sama, burung kedua terbang mondar-mandir dengan cepat, menengok ke kiri dan ke kanan seraya menelan remah yang ia temui seorang diri. Cepat kumpulkan sebanyak mungkin sebelum yang lain merebut, gumamnya terburu-buru. Namun semakin banyak ia ambil, semakin berat beban di perutnya hingga ia kesulitan terbang tinggi. Kamu bisa menjadi seperti burung pertama yang sabar dan bijaksana, atau seperti burung kedua yang terburu-buru dan serakah. Ketika kamu memberi, baik waktu, tenaga maupun harta kepada orang lain, semesta akan mengembalikannya lebih banyak kebaikan. Namun jika kamu mengambil tanpa henti, beban akan menumpuk dan membuat langkahmu tertahan. Coba renungkan dalam menghadapi tantangan hidup, apakah kamu lebih sering menunjukkan sifat sabar dan bijaksana seperti burung pertama atau terburu-buru seperti burung kedua? Sekarang sudah saatnya kita memilih untuk berbagi dan merasakan kemudahan yang semesta janjikan bagi hati yang murah hati. Yang kelima, perubahan dalam pola pikir. Bayangkan hidup kita sebagai sebuah taman yang tengah kering dan gersang. Tanaman yang dulu hijau menguning dan bunga yang sempat mekar kini layu tanpa semangat. Begitu pula pola pikir yang tertahan dalam keraguan dan keterbatasan membuat taman batin kita kehilangan kehidupan. Untuk menghidupkan kembali taman itu, kita perlu menyiramnya dengan pikiran baru, yakni dengan meyakini bahwa setiap tantangan adalah benih yang menunggu waktu untuk tumbuh. Ketika menghadapi kesulitan, alih-alih membiarkan keraguan menghentikanmu, kamu bisa mencari air inspirasi seperti membaca kisah sukses atau berdiskusi dengan orang yang memberikan semangat. Setiap tetes keyakinan dan optimisme akan menumbuhkan tunas harapan yang akhirnya mekar kembali. Sebuah kutipan menyebutkan, taman yang gersang pun bisa kembali asri jika kita menyiramnya dengan keyakinan dan optimisme. Sekarang kamu bisa merenung apakah taman batinmu masih kering karena keraguan, atau sudahkah kamu menyiramnya dengan pikiran yang lebih terbuka dan optimis? Jika hidupmu terasa stagnan, inilah saatnya memberi air inspirasi agar taman batin kembali hijau dan penuh bunga-bunga kebaikan. Yang keenam, kesadaran untuk bersyukur. Ada sebuah kisah tentang sebuah kafe kecil yang sempat hampir gulung tikar. Pemiliknya merasa kelelahan karena pelanggan langganan mulai berkurang, sementara biaya operasional terus naik. Suatu hari dia menyadari bahwa ia selalu fokus pada kekurangan, seperti stok bahan baku yang sering habis atau kursi yang sudah usang, tanpa pernah menghargai sekecil apapun yang ia miliki. Pertama, ia mulai membuat daftar sederhana tentang apa saja yang bisa ia syukuri setiap pagi. Saya bersyukur masih punya karyawan setia yang selalu memberi senyum kepada pelanggan, tulisnya. Dengan mengubah kebiasaan ini, suasana hati pemilik kafe menjadi lebih ringan dan penuh energi.
Langkah berikutnya, ia memutuskan untuk mengungkapkan rasa syukur secara langsung. Setiap pagi, ia menyiapkan secari kartu kecil yang berisi ucapan terima kasih untuk karyawan dan menempelkannya di meja mereka. Ia juga menyapa setiap pelanggan dengan senyuman tulus dan berkata, "Terima kasih sudah memilih kafe ini untuk menghabiskan waktu." Tantangan muncul ketika ia merasa sungkan mengungkapkan rasa syukur secara terbuka. Namun ketika pelanggan melihat ketulusan itu, suasana kafe menjadi hangat. Pelanggan lama kembali dan merekomendasikan kafe kepada teman-teman mereka. Bahkan beberapa pelanggan baru datang hanya karena mendengar cerita tentang keramahan kafe tersebut. Kita bisa belajar bahwa rasa syukur bukan hanya perasaan, tetapi juga aksi kecil yang menular. Sekarang kamu bisa memulai dengan mencatat 3 hal sederhana yang kamu syukuri setiap hari, lalu mengungkapkannya pada orang di sekitarmu. Dengan begitu, kamu tidak hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga menebar energi positif yang akan kembali kepadamu. Yang ketujuh, rasa cinta dan kepedulian pada diri sendiri. Dalam bukunya yang menginspirasi, Love Yourself Like Your Life Depend on It, karya Kamal Revikan, terdapat kutipan yang menekankan pentingnya praktek cinta diri, yaitu setiap kali pikiran negatif muncul, katakan pada diri sendiri, "Aku mencintai dirimu," dan rasakan getaran positifnya meresap ke seluruh tubuh. Kutipan ini mengajarkan bahwa cinta dan kepedulian pada diri sendiri bukan sekedar konsep, melainkan praktek harian yang membutuhkan konsistensi. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulainya dengan menyadari momen ketika pikiran melemah atau kritik diri muncul. Langkah berikutnya adalah memberi ruang untuk merawat tubuh dan pikiran. Misalnya setelah seharian penuh aktivitas, luangkan waktu 10 menit untuk meditasi atau peregangan ringan. Ketika tubuh dan pikiran mendapatkan perhatian, kamu menegaskan pada diri sendiri bahwa kamu pantas menerima kebaikan. Sekarang coba renungkan, sudahkah kamu konsisten mengucapkan, "Aku menyintai diriku," saat pikiran negatif mencoba mengambil alih? Apakah kamu sudah memberi waktu untuk merawat diri baik secara fisik maupun mental? Jika belum, inilah saatnya memulai kebiasaan kecil yang akan membuka pintu rezeki batin dan kesejahteraan dalam hidupmu. Yang ke-8, keberanian untuk mengambil langkah baru. Kolonel Harlan Sanders adalah contoh nyata bahwa kegagalan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Pada usia 65 tahun, ia mulai menawarkan resep ayam gorengnya, tetapi lebih dari 1.000 restoran menolaknya. Meski begitu, ia tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, Sanders terus berjuang dan akhirnya pada 1952 berhasil membuka restoran KFC yang kini terkenal di seluruh dunia. Kisah Sanders mengajarkan kita bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju sukses. Banyak pengusaha sukses yang memulai di usia yang lebih tua membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat. Keberanian untuk terus mencoba meski banyak rintangan adalah kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih besar. So, apakah kamu sudah cukup berani untuk mengambil langkah baru meskipun ada ketidakpastian? Seperti Sanders, kegagalanmu hari ini adalah awal dari kesuksesan yang besar di masa depan. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kamu merasakan tanda-tanda ini dalam hidupmu? Apakah kamu mulai melihat adanya perubahan dalam dirimu yang bisa membuka jalan bagi rezeki? Rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi tentang semua kebaikan yang semesta kirimkan dalam berbagai bentuk. Jika kamu sudah merasakannya, maka bersiaplah karena pintu rezeki itu sudah mulai terbuka. Seperti yang pernah dikatakan oleh Maya Angelou, kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Ketika kamu bisa menerima siapa dirimu dan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan merasakan kedamaian. So, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu stagnan karena terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain? Atau merasa bahwa kamu belum cukup melakukan sesuatu yang besar untuk pantas mendapatkan rezeki? Maya Angelou mengingatkan kita bahwa kedamaian datang ketika kita bisa menerima diri kita sepenuhnya. Rasa syukur dan penerimaan ini membuka pintu bagi kebaikan yang lebih besar, termasuk rezeki. So, inilah saatnya untuk berhenti membandingkan diri dan mulai menghargai perjalanan yang sudah kamu jalani. Rezeki tidak hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita melihat kehidupan dengan hati yang lapang. Jika kamu merasa bahwa konten ini bisa memberikan perubahan kecil dalam hidupmu, bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten yang penuh inspirasi. Semoga setiap langkahmu membawa lebih banyak rezeki dan berkah.